Kalau Manda perannya namanya kebetulan Manda juga. Iya. Itu kebetulan apa gimana sih? Gimana sih? Belum di brief. Jatuhnya pemeran utama layar lebar perdana dong. Iya, Gimana perdana. rasanya? Deg-degan? Aduh, deg-degan banget sih. Keren Idenya kok. Udah masuk. Suportif sekali. Emang orang yang jam terbangnya sudah Enggak, tinggi tuh harus enggak, ke gila. anak-anak baru tuh harus ngemong ya. Ada momen juga di trailernya Dava marah karena kamu nggak bilang ke kamu mau nikah. Iya, Amanda jahat Iya. sekali menyembunyikan fakta Sneaky itu. gitu ya. Hah? Karena labil gitu kayak. Labil ya. Lebih ke binal sih menurut gue kayaknya. Udah mulai mikir yang kayak kalau datang ya ke weddingnya orang tuh, gila ini dalam semalam habis berapa? Itu ya Gue sih. harus syuting berapa film? Virus umur berapa? 25, istriku 24. Oke, iya tahun depan lah berarti. Ya nggak harus sama gua. Kenapa harus sama? Selamat datang kembali di Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah bertemu dengan para pemain dari film Bukannya Aku Tidak Mau Nikah. Iya. BATMN. Batman. Ya, jadi kita nonton film kita hari ini bahas film Batman ya. Ada Amanda Rolls dan Dava Wardana, apa kabar? Baik. Baik. Jadi bukannya aku tidak mau nikah, setelah kemarin panduan mempersiapkan perpisahan ya. Gitu-gitu ya, berkaitannya sama kayak gitu-gitu ya. Iya nih. Nikah, pisah. Sad boy mulu. Sad boy. Aduh, apa kabar? Senang bertemu dengan kalian. Amanda apa kabar? Baik. Gue tuh kalau sama Amanda selalu paling selisipan doang ya, mana nggak Iya. pernah ngobrol gitu. Nggak pernah. Di sini kita ngobrol. Dava lagi sering muncul nih, gue lihat di sosmed, asal lagi scrolling ada aja trailer baru projectnya Dava muncul, lagi laris banyak callingan nih, akhirnya terjun mengikuti jejak ibunda ya. Iya. Ke dunia acting ya. Iya. Dengar-dengar tadinya sempet nggak direstuin. Ya, ya awalnya nyokap kan mungkin karena dulu udah berkecimpung lama di sini, Iya. jadi dia udah tahu, jadi pengen aku yang lebih apa ya, lebih stabil kayaknya ya. Oh, karena kalau acting ada naik turunnya. Iya, karena kan kita project basis kan kalau kita Iya. kerja di sini kan. Terus dia waktu itu udah sempat sekolahin aku di luar, jadi dia yang kayak kan mama udah sekolahin kamu jauh-jauh, masa Luar balik tuh ke mana? Depok. Luar tuh mana? ke waktu itu ke Australia bareng sih, satu mirip ya alma mater ya. Dia di Sydney, aku di Melbourne. Kok dia kayak mau bilang enggak sih? Soalnya kayak, kok bareng gitu. Enggak, waktu itu satu negara. Satu negara, iya. iya. Ambil apa di Melbourne, ambil apa? Waktu itu ambil finance accounting. Oh, Jadi tapi jauh kan ya, kalau jauh. someday lo acting terus lo jadi produser, kepake lah ilmunya ya kan? Iya, semoga nggak lupa sih. Iya, tapi maksudnya nyokap udah, kamu kenapa nggak kerja kantoran aja? Yang kayak udahlah 9 to 5 terus ya setiap hari polanya kelihatan. Kalau ini kan kadang gitu di luar kota, kadang di Oke. sini. Apa yang membuat beliau akhirnya luluh dan memberikan restu sampai lo sekarang aktif acting? Karena waktu itu beliau bilang kayak udah kalau kamu mau terjun di sini, mama nggak mau ngasih kenalan mama, kamu coba sendiri aja. Terus aku Bagus, "Yaudah tuh." bagus tante. Ya udah aku Tunggu misalnya sebentar, kayak gue nggak cocok manggil, kayak umur gue lebih deket ke dia daripada ke dia. Kak Marini Zumarnis, bagus. terus habis itu ya aku coba masuk ke community-nya, terus coba misalnya Jadi nggak pakai kenalan-kenalan nyokap orang-orang film nggak ya? Enggak, terus aku Bang, coba ikut. Ini contoh yang kalau istilah lagi happening sekarang, nipo baby. Iya, semua pakai kenalan orang tua, tapi ini berjuang sendiri ya. Terus coba ikut kelas acting sendiri, terus mungkin dia lihat ya effort aku di awalnya, terus alhamdulillah habis itu ada project, habis itu ada nanyain, ya jadi dia yang kayak udah deh, yang penting kamu happy ngejalaninnya, tapi tanggung jawab ya apa yang kamu pilih gitu sih. Oke. Di casting nggak di sini? Casting. Untuk project ini? Casting? Di casting. Menyingkirkan berapa ribu kandidat lainnya? Ceritanya castingnya dulu gimana untuk jadi... Sorry, kalau Manda perannya namanya kebetulan Manda juga. Iya. Itu kebetulan apa gimana sih? Gimana sih? Belum di brief. Amanda memerankan Manda nih gimana ya? Apakah pemeran castingnya hanya lo sama Rahel Amanda apa gimana? Nggak tahu ya, kayaknya emang terinspirasi dari aku apa gimana sih? Kagak yakin. Dava nama karakter siapa di sini? Bosas. 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 Jadi berarti melalui proses casting. Castingnya sama Mas Guntur sebagai sutradara waktu itu? Sama Kabutet. Sama Kabutet Kabutet dulu. sebagai casting director. Sama casting director. Kita panggil aja Pak Surya. Gimana rasanya, Fa? Ini berarti
untuk pemeran jatuhnya pemeran utama layar lebar perdana dong. Iya, Gimana perdana. rasanya? Deg-degan? Aduh, deg-degan banget sih. Keren Ini aja kok. Udah masuk. Suportif sekali. Emang orang yang jam terbangnya sudah Enggak, tinggi tuh harus enggak, ke gila. anak-anak baru tuh harus ngemong ya. Iya deg-degan banget, tapi untuk casting tuh seneng banget karena waktu itu Kak Butet nge-briefnya nih karakternya itu cukup kayak rebellious, terus suka berantem anak bar I see. gitu. Lu banget. Enggak, maksudnya Oh, pengen kirain, banget dari dulu pengen kirain. coba meranin Oke. peran-peran gitu. Karena Oke. mungkin kalau di panduan kan beda, lebih kayak pendiam, introvert. Nah di sini kayak dikit-dikit senggol bacok lah gitu. Oke, ini beda banget sama karakter di panduan mempersiapkan pernikahan ya. Iya ini lebih bad boy lah ya. Bad kayaknya. boy, oke. Nah terus ngomongin pernikahan juga, dan pernikahan itu kan unik ya. Mungkin umur-umur kita tuh udah mulai ngebahas lah. Iya. Oke. Udah mulai lah sebulan sekali ada attend ke friends wedding. Gue belum sih. Udah sih. Apa gue gak diundang aja ya? Amanda, lagi sengaja nggak sih memilih peran yang lebih mature karena sebelum ini juga kan berkaitan itu ya, Iya. sebelum ini malah lebih ekstrim lagi ya, mau kawin suaminya selingkuh gitu. Bioskop online juga ya itu ya? Itu waktu itu bukan. bukan ya? Itu Klik Film. Oh, Klik Film, Iya. Klik Film kalau kamu bioskop online. Tapi temanya tuh jadi kalau dulu kita tahu Amanda Rose yang identiknya sama romcom, sekarang lebih edgy, lebih mature. Itu sengaja kayak lo udah merasa, aku pengen move on ke cerita-cerita yang lebih serius atau kebetulan dapet tawarannya itu? Sengaja sih sebenarnya. Sengaja ya? Sengaja. Aku lagi coba mengurangi film-film yang remaja kayak film-film aku sebelumnya dan lebih pengen coba untuk main karakter yang lebih mature karena mungkin lebih relate dengan nggak tahu ya, aku ngerasa aku juga udah mature kali ya gitu. Jadi 23? 23. Iya, masih muda, tapi untuk meranin anak SMA, SMA lagi kayaknya aku kayak capek gitu. Iya. Jadi senang sih dapat tawaran film ini gitu. Walaupun Oke. tapi ini kebetulan banget ya, setiap film yang aku dapetin belum lama ini itu banyak yang kaitannya dengan pernikahan. Itu Iya, aku juga iya. nggak tahu itu. Oh, itu bukan pertanda dari semesta untuk Mungkin. kan ya. Berarti gue tunggu undangannya kalau gitu ya. Iya. Tapi ini kan judulnya bukannya aku tidak mau nikah ya, teman-teman bisa cek trailernya udah ada di YouTube, gue udah nonton. Manda mungkin boleh cerita sedikit nggak? Film ini tentang apa buat teman-teman yang belum nonton trailernya? Film ini itu tentang sebenarnya kelabilan si Manda ini sih. Dia udah mau nikah, udah tunangan, tinggal seminggu bahkan. Seminggu lagi. menjelang pernikahan. Iya, terus dia pengen bridal shower sama teman-temannya pergi ke Bali sama sahabat-sahabatnya ini. Terus di sana tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang lah gitu, yaitu Bosas, ya kan. Terus Bosas ini kayak memberi warna yang beda gitu dalam hidupnya. Dia nyewain papan surfing gitu, bukan? Ya. Udah. Bisa jadi. Iya, oke. Terus kenal sama Bosas, and then? Kenal, terus akhirnya ngerasa kayaknya, jadi mungkin selama ini dia memang udah ragu ya dengan pilihan dia gitu. Oke. Karena itu sebenarnya bukan pilihannya dia. I see. Itu yang membuat dijodohkan Iya. dengan calon suami yang diperankan oleh Roy Surkono. Roy Surkono. Secara tidak langsung ya dijodohkan gitu. Oke. Jadi dia ngerasa selama ini tuh dia nggak pernah punya pilihan dalam hidup dia gitu. Dan ya pokoknya inti ceritanya adalah akhirnya nih si Manda akan milih siapa gitu dan Ini siapa ya? ya gitu deh pokoknya. Terus ada momen juga di trailernya Dava marah karena kamu nggak bilang kamu mau nikah. Iya, Amanda jahat Iya. sekali menyembunyikan fakta Sneaky itu. gitu ya. Hah? Karena labil gitu kayak Labil ya. Lebih ke binal sih menurut gue kayaknya. Kayak mau nikah nih ya. Mau nikah loh. Seminggu lagi mau nikah. Ketemu cowok kece terus deket itu labil terlalu halus oh pilihan iya ya. katanya. Oke. Pengen main dua kaki soalnya, Iya, iya. nggak mau hilang dua-duanya. Bener. Tapi ini 13 plus nggak sih ratingnya? Atau 17 nih? 13 atau 17 nih? Kamu tuh Hah? Nggak betul, 13 atau 17? Hah? 17. 13. Kayaknya Tidak ada seksinya nggak? tidak ada sex scene. Bisa 13. 13 lah ya. Iya, tidak ada scene yang adegan yang terlalu gimana banget gitu. Tapi kalau kayak gitu, kalau harus jadi couple gitu proses, apalagi kalian sebelum film ini saling kenal nggak? Satu sama lain saling kenal nggak? Waktu itu kalau aku kenal sama kakaknya Manda. Iya, Oke. temen deket ya. Temen Bisa ya. deket. Bisa. Dulu sering main. Jadi ya jadi know of each other aja. Oke. Terus jadi waktu akhirnya jodoh di project ini sempet DM-an kayak kayaknya kita satu project bareng nih Iya. abis ini. Sedekat apa gitu. tuh sama kakaknya kalau boleh tahu?
Gimana ya rasanya ya dulu deket sama Gini. kakaknya. Kita Deket adalah- sama kakaknya terus di film sama adeknya. Ya gini. Jadi intinya dulu pernah nonton pokoknya. bioskop di PIM satu bareng Oh lah. gitu, Kayak sebatas zaman-zaman. itu aja. Oh iya, versi resminya itu ya. Oke. Ini bukan acara yang seperti itu kok, tenang. Saya bukan Feni Rose, saya tidak akan membongkar kehidupan pribadi Anda, tenang. Tapi enggak, maksudnya pertanyaan gini, kalau orang yang baru kenal tuh kan disuruh jadi pasangan pasti lebih challenging gitu loh untuk chemistry segala macam. Tapi kalian juga nggak kenal-kenal amat berarti. Gimana tuh proses bondingnya? Kita waktu itu ngafe bareng ya. Ngafe, iya ngafe. Itu kayak sempat kayak yaudah hangout yuk berdua bareng gitu, habis itu catch up. Akhirnya lebih kenal lebih dalam, terus yang kayak ternyata banyak mutual story Iya, juga, itu mutual bener. friends. Terus baru mulai dari situ sih ya. Iya. Susah nggak deket cari bondingnya untuk chemistry-nya? Enggak ya. Enggak sih, kayak Enggak ya, Wanda tuh kayaknya juga dia cukup emang terbuka. Sagitarius banget gitu. Gue udah mulai roaming Coba, nih gua. coba. Gue kalau Maksudnya apa referensinya udah zodiak, gue udah nggak ngerti. Coba ya maksudnya Nggak, tuh apa? maksudnya Sagittarius banget gimana? tuh gimana gitu. Heeh. Dia suka Outgoing. mana sambil naik kuda gitu, apa gimana kan Sagittarius? Outgoing aja, maksudnya outgoing. gampang berbaur dengan orang Oke. gitu. Terus So asik kali ya. so lebih. asik. Asik, iya iya. Jadi cepet aja gitu ngeblendnya, nggak ada barriernya gitu. Oke. Kayaknya sih gitu. Jadi nggak awkward ya ketika harus beradegan-adegan romance gitu, udah cukup bisa. Tapi itu dia challenge-nya. Mungkin kalau untuk berakting bareng lebih oke lah gitu. Ya. Biasanya nggak terlalu susah. Tapi ketika harus adegan romance itu lebih challenging karena Kenapa? kita tuh deketnya kan emang temen Temen. banget gitu ya. Jadi Jadi awkward ketika ya. harus adegan yang gitu agak Iya. gimana ya. Tapi inget banget waktu itu kita bikin playlist bareng kan. Iya benar. Kita bikin playlist bareng di Spotify. Ada sampai sekarang sih, gue masih simpen ya. Nah terus ya kita taruh Dia tuh. udah enggak tuh? Enggak ada, itu join playlist jadi masih ada Pak. Oh gitu, oke. Nah di situ kita naruh lagu-lagu yang menurut kita itu relevan terhadap cerita ini. Iya. Nah, akhirnya Atas imajinasi kalian sendiri ya, bukan kayak diarahin dari penulis atau sutradara gitu ya. Dan itu ngebantu banget sih untuk memainkan lagu yang memang di luar dari karakter Amanda aslinya nih gitu. Iya. Tapi buat aku benar-benar bisa masuk ke karakter di filmnya dan melihat Bosas juga bukan sebagai Dava gitu ngebantu banget sih untuk. Iya. Kalau boleh tahu ya, kalau ketika kalian mempersiapkan adegan-adegan romance itu dibuat organik kayak let it be the magic of the moment ketika syuting, atau justru pengen siap sehingga ketika reading atau latihan tuh bener-bener dilatih gitu. Yang mana? lebih Yang magic pertama sih ya. Iya kan lebih Yang kayak- pertama ya. Yang pertama sih. Jadi biar terjadi ketika the magic of the camera aja gitu ya. Karena itu yang Mas Guntur bilang waktu syuting, treatment kameranya tuh akan lebih banyak yang spontaneous gitu. Jadi kayak kan di Bali ya syutingnya gitu kan, banyak adegan lari-larinya segala macam. Jadi adegan romansnya tuh katanya pengen dibikin lebih spontan aja sih daripada di. Kalau di plan tuh nanti plan- lebih kayak ya kita udah tahu mungkin kayak bakal kemana rasanya gitu-gitu sih. Iya. Jadi kita ada beberapa scene tambahan, scene yang spontan. Tiba-tiba di lokasi ada ini, kita langsung kita bikin jadi kayak gini yuk gitu. Iya. Selalu plus minus sih menurut gue memang kalau adegan-adegan kayak gitu. Kalau memang kayaknya ujung-ujungnya balik ke kenyamanan aktornya ya. Ada yang lebih ngerasa kayak boleh nggak sih kita latihan dulu jadi gue ntar nggak kaget gitu. Ada yang lebih ngerasa udah kita ini aja biar lebih spontan, biar lebih dapat organiknya gitu. Iya. Masing-masing sih. Kalau ke Ernest biasanya gimana? Kalau Enggak maksudnya kalau boleh tahu juga gitu loh kayak sebagai director. kalau adegan gue belum pernah bikin adegan romance. Seromance-romansnya maksudnya romance yang sampai kayak ada kissing gitu gue belum pernah bikin sih. Belum pernah ada. Jadi pengen bukan ke situ arahnya. Tapi kalau adegan yang drama yang berat banget biasa gue cenderung untuk nggak latihan. Jadi biar organik aja gitu. Itu setuju. Jadi biar ya udah ya nggak di rehearsal, ya udah yang penting aktornya tahu blocking, tahu kamera di mana, tahu shotnya apa. Ya udah jalan aja gitu sih. Biasanya sih gitu. Tapi kalau romance tuh menurut gua memang ya itu tadi tergantung kenyamanan aktornya aja sih. Karena ada juga yang ngerasa kayak ntar dulu nanti pas kita ini misalnya cium ya, gua kan nggak tahu kalian sejauh apa di film. Tapi misalnya ada cium gitu, apakah nyaman tiba-tiba cium? Apakah lebih nyaman kalau coba dulu dong kayak pengen tahu gimana nanti kepalanya gimana kayak gitu-gitu. Atau mungkin yang udah veteran adegan ciuman bisa. Wow, nggak ada. Kayak baru sekali
sekali deh. Baru sekali ya, oke. Sama enggak deh. Ya bukan, maksud gua kan lo romansnya banyak Iya. gitu kan, gue juga nggak nonton semua, siapa tahu ada yang lebih adegan yang lebih berani lagi daripada di sini gitu. Tapi ini kan ngomongin soal pernikahan ya, kalian dalam kehidupan nyata sudah mulai memikirkan juga? Gimana man? Lu dulu deh. Kalau aku sih belum ya. Belum ya, tapi pacar ada? Enggak. Nggak ada, Oh, oke. iya. Nggak ada. Udah putus enggak? Gue tuh sopan lo, dianya lo yang nyecer lo. Ya ini yang bikin kita jadi bond gitu bagus. ya. Suka kayak canda-candaan satu sama lain gitu loh. Jadi jomblo nih ya. Jomblo. Dava Warna jomblo guys, silakan. Belum sih, tapi ya tadi kan sempat ngebahas sebulan sekali itu udah mulai datang ke weddingnya temen atau kerabat nyokap gitu. Itu tuh udah mulai mikir yang kayak kalau datang ya ke weddingnya orang tuh, gila ini dalam semalam habis berapa? Itu ya Gue sih. harus syuting berapa film ini biar dapat bayar ini semua. Butuh nggak keluar rumah berapa lama itu Iya, kan. Terus Tapi kan nggak usah gitu, Dav. gimana? Ya tinggal di tag caption lu aja berderet ntar itu. Flower by, catering by. Man ajarin, ajarin. Iya. Artis baru, dia belum ngerti artis baru. Dulu deh, nanti Artis kalau baru. Sebelum nikah Instastory dulu guys, gue mau Lo tahu wedding caranya? open itu ya. Jangan Instastory, di feed iya. dong. Kalau Instastory ntar 24 jam lewat. Oke. Karena gue awalnya pas mau renov rumah gitu. Awalnya kan, aduh, ini gue kayaknya bakalan budget lumayan. Udah gue post aja. Gue mau renov rumah, ada yang mau bantuin, ada yang mau support. Dan ternyata itu efektif gitu. Gitu. Ya, udah mulai ada nawarin genteng, gorden, flooring, segala macam. Jadi lu kalau mau nikah mah orang berebutan pasti sponsorin gitu. Oke, noted. Ya kan? Thank you. Tenang, nggak akan keluar biaya banyak kok. Yang nggak akan mungkin lo barter exposure itu adalah gedung. Oh iya. Sama catering karena mahal. Gedung Paling sama. diskon lah ya. Berapa persen gitu. Gue rasa kalau gedung nggak akan. Ini kenapa ngomongin beginian sih? Ini menarik, soalnya banyak yang relate pasti. Gini, Ini kalau banyak yang gedung, relate pasti. kalau gedung ya, gedung itu kan, ini menurut pengamatan gue ya, gedung itu kan lebih sedikit daripada vendor-vendor kayak dekor dan segala macam. Jadi dia tuh kayaknya demand-nya lebih tinggi dari supply-nya. Jadi dia nggak butuh lo tawarin exposure, enggak, klien gue udah ngantri gitu. Jadi gedung lo pasti harus bayar. Tapi kalau kayak baju, makeup mungkin bisa kerja sama, semi barter lah minimal gitu. Cincin bisa sponsor. Giwang, apapun lah yang lo mau pakai. Oh itu yang lo pikirin soal duit, bukan soal bagaimana membina bahtera rumah tangga dengan orang bersayang. Nah itu kedua gitu loh. Nah itu yang sempet kalau gue pikirin ya, gila ya misalnya ya semakin Modal dewasa berapa? tuh itu satu. Terus yang kayak maksudnya kita kan mungkin kalau aku sama Anda udah di tahap pendewasaan lah ya. Ya. Dimana yang kayak gila mikirin misalnya bokap atau nyokap gitu loh, habis kerja balik ke rumah mikirin mood keluarga, mikirin mood kerjaan, mikirin mood hobi, mikirin mood rumah tangga yang kayak pembantu atau misalnya kayak ada supir, gardener gitu-gitu. All into one in one day itu masih belum sinkin aja sih Kalau kebanyakan mikir sih nggak akan jadi-jadi. Nggak jadi-jadi Nggak ya. akan jadi-jadi sih. Iya, tapi kan itu semua harus dikonsider juga. Pajak, ini bulan Maret ya. Mood ini pembantu SPP. rumah tangga dan supir sampai dipikirin ya kapan nikahnya ya. Lah, serius? Iya, gue tahu. Masalah mah kalau di breakdown nggak habis-habis. Tapi kalau lo mau mikirin gitu mah kagak bakal nikah-nikah lah. Betul, tapi kalau ngobrol sama teman yang udah itu, Iya. mereka selalu pakai tagline, udahlah rezeki nanti ada aja gitu. Iya. Atau ntar masalah bisa ke-solve aja gitu. Iya. Gimana kalau Manda? Apa nih? Consideration. Kalau dia kan tadi itu ya, soal budget dan soal ada banyak hal yang harus dibagi sehari-hari, perhatian, mood dan segala macam. Kalau Amanda apa? Pacar ada sekarang? Ada sih. Ada. Udah lama? Udah sih. Oh, berapa tahun kalau boleh tahu? 6 ya. 6 tahun. Oke, 6 tahun sih ya, nunggu apa lagi ya? Iya 6 sih. tahun. Itu dia. 6 tahun lah, itu udah SMP, SMA. SD lah itu 6 SD tahun. 6 tahun SD. itu, iya. Udah bisa SD itu. Tapi belum ada rencana ya dalam waktu dekat ya? Bukan ya, nggak dalam waktu dekat sih. Nggak dalam Cuman, waktu dekat. Ada lah, maksudnya ini orang udah tepat lah gitu. Wih, enak loh nikah muda tuh, Man. Iya ya. Kalian tuh umur berapa? 25, istriku 24. Oke, iya tahun depan lah berarti. Ya nggak harus sama gua. Kenapa harus sama? Iya. Ini adik-adik, kakak mau kasih tahu Oke. ya. Menikah itu tidak akan membuat, menurut gue ya, menikah itu tidak membuat hidup berubah drastis.
punya anak yang Oke, berubah iya. drastis. Itu dia. Ya aku sih mungkin lebih mikirinnya justru ke situnya sih. Iya. Kayak aku gak khawatir kalau udah nikah nanti akan gimana-gimananya karena memang udah nyaman, udah tahu buruknya segala macem. Tapi ketika ini kita mau punya anaknya misalnya kapan? Sempet sih ngobrolin kayak gitu-gitu aja. Udah jauh ya pembicaraannya. Iya. Bro, 6 tahun bro. Iya. 6 Oh, tahun. saya belum pernah merasakan 6 sampai tahun. sih. 6 tahun mah udah harusnya udah DP catering sih.